Salam intelektual. Di era digital ini, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Perubahan selera konsumen sangat cepat. Algoritma platform berubah. Tren viral datang dan pergi. Daya beli naik dan turun. Krisis global yang muncul tiba-tiba dan kondisi geopolitik dunia di awal Maret 2026 ini yang berada dalam fase polikrisis. Kalau kita masih mengandalkan intuisi, perasaan, atau kebiasaan lama, kita sedang mengelola bisnis dengan cara lama di dunia yang sudah berubah secara total. Video ini membahas rahasia estimasi permintaan yang jarang diajarkan. Bukan cuma rumus, tapi cara berpikir strategis dan membaca pasar di era digital, agar bisnis tidak sekedar sibuk produksi, tetapi benar-benar tepat sasaran. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan terjadi dengan sangat cepat. Yang bertahan bukan yang paling rajin melakukan kegiatan produksi, tetapi yang paling akurat membaca permintaan pasar. Pertama, kita akan membahas terkait mengapa estimasi permintaan semakin sulit di era modern dan digital saat ini. Estimasi permintaan hari ini jauh lebih sulit dibanding 10, 15, 20 tahun yang lalu. Dulu, pasar relatif stabil. Pola konsumsi bisa diprediksi dari tahun ke tahun. Sekarang, kita hidup di dunia yang berubah dengan sangat cepat dan saling terhubung. Pertama, perilaku konsumen makin tidak stabil. Hari ini, orang membeli karena tren. Besok karena diskon. Minggu depan karena rekomendasi influencer. Loyalitas melemah. Konsumen berpindah merek dengan sangat cepat. Kesetiaan konsumen sangat rendah. Kedua, algoritma platform mempengaruhi permintaan. Di marketplace dan media sosial, permintaan tidak murni ditentukan oleh kebutuhan pasar, tetapi oleh visibilitas di algoritma. Produk yang sama bisa laku keras hari ini karena didorong algoritma dan tenggelam besok ketika algoritma berubah. Ketiga, faktor makro makin tidak pasti. Inflasi, perubahan daya beli, krisis global, gangguan rantai pasok, dan isu geopolitik, semuanya itu sangat mempengaruhi permintaan secara tiba-tiba. Artinya, data historis tidak selalu relevan jika dunia berubah dengan cepat. Keempat, banjir informasi membuat pasar semakin lebih sensitif. Konsumen membandingkan harga lintas platform dengan sangat cepat, membaca review, menunggu promo, permintaan menjadi lebih elastis terhadap harga dan persepsi nilai. Kesimpulannya, estimasi permintaan di era modern bukan lagi soal memprediksi angka secara statis, tetapi mengelola ketidakpastian secara cerdas. 2. Kita akan membahas estimasi permintaan modern tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus menyatu dengan strategi pemasaran, perilaku konsumen digital, dan sistem data organisasi. Artinya, perusahaan tidak lagi sekedar menghitung permintaan, tetapi membangun kemampuan membaca pasar secara berkelanjutan. Berikut ini adalah pendekatan kunci yang digunakan oleh perusahaan modern dalam melakukan estimasi permintaan. Yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan market sensing, membaca sinyal pasar secara real time. Di era digital saat ini, sinyal permintaan muncul sebelum transaksi terjadi. Oleh karena itu, perusahaan yang unggul tidak menunggu laporan penjualan bulanan, tetapi membaca kata kunci pencarian konsumen, membaca produk yang sering diklik tapi belum dibeli, membaca tren di media sosial, membaca pertanyaan pelanggan di kolom komentar, dan kolom review negatif yang belum meningkat itu harus dibaca. Sinyal-sinyal ini adalah early warning system terhadap perubahan permintaan. Misalnya, ketika pencarian produk meningkat tetapi konversi rendah, itu sinyal bahwa pasar tertarik tetapi terhambat harga, fitur, atau kepercayaan. Artinya, estimasi permintaan bukan hanya soal berapa yang laku, tetapi membaca niat beli yang belum terkonversi. Yang kedua,
Pendekatan kunci yang digunakan oleh perusahaan modern dalam melakukan estimasi permintaan yaitu segmentasi permintaan, satu pasar, banyak pola permintaan. Kesalahan besar dalam estimasi permintaan adalah menganggap pasar itu homogen, padahal kenyataannya pasar itu sangat heterogen. Setiap segmen memiliki pola permintaan yang berbeda-beda. Contohnya, mahasiswa sensitif terhadap harga dan promo, sedangkan pekerja profesional sensitif terhadap kenyamanan dan kecepatan layanan. Keluarga sensitif terhadap keamanan dan keandalan produk, sedangkan segmen premium sensitif terhadap brand image dan eksklusivitas. Karena itu, estimasi permintaan harus dilakukan per segmen, bukan satu angka besar yang terlihat rapi tetapi menyesatkan. Perusahaan modern memodelkan permintaan untuk setiap segmen utama, sehingga strategi harga, promosi, dan kanal distribusi bisa lebih presisi. Hasilnya bukan sekedar penjualan naik, tetapi margin juga lebih sehat. Strategi ketiga yang dilakukan oleh perusahaan modern saat ini dalam melakukan estimasi permintaan yaitu test and learn. Uji pasar kecil untuk mengurangi resiko yang besar. Di era penuh ketidakpastian, kesalahan paling mahal adalah salah produksi dalam skala besar. Karena itu, pendekatan modern yang harus dilakukan adalah yang pertama, rilis produk dalam batch kecil. Yang kedua, membuka pre-order untuk mengukur minat nyata para konsumen. Ketiga, melakukan A per B testing harga dan kemasan. Yang keempat, menguji promosi di wilayah terbatas sebelum ke wilayah yang lebih luas yaitu skala nasional. Pendekatan test and learn ini mengubah estimasi permintaan dari aktivitas menebak masa depan menjadi proses belajar berulang berbasis eksperimen pasar. Perusahaan tidak mencari prediksi sempurna, tetapi keputusan yang paling akurat dari waktu ke waktu. Yang keempat, strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengestimasi permintaan yaitu integrasi harga, promosi, dan permintaan, sehingga memahami elastisitas pasar. Di era digital, permintaan sangat dipengaruhi oleh harga, diskon, dan insentif platform. Karena itu, estimasi permintaan harus menjawab pertanyaan strategis. Jika harga dinaikkan 5 ke 10%, segmen mana yang tetap membeli dan segmen mana yang akan pergi? Jika promo dihentikan, apakah permintaan terhadap produk perusahaan kita turun sedikit atau malah jatuh drastis? Ketiga, apakah permintaan yang naik saat promo benar-benar permintaan real atau hanya permintaan semu karena diskon? Perusahaan modern membangun model elastisitas permintaan. Mereka tidak hanya tahu berapa yang terjual, tetapi mengapa terjual. Ini penting agar strategi pemasaran tidak terjebak pada penjualan naik, tapi pada margin yang hancur. Hal yang kelima yang dilakukan oleh perusahaan modern dalam melakukan estimasi permintaan itu melakukan forecasting dinamis, yaitu melakukan estimasi permintaan sebagai sistem belajar. Di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity saat ini, rencana tahunan yang kaku itu cepat usang. Estimasi permintaan harus menjadi sistem belajar yang adaptif, bukan dokumen statis. Artinya, forecasting itu harus selalu diperbaharui secara berkala. Asumsi lama itu harus dievaluasi. Model disesuaikan dengan data yang terbaru. Dan keputusan produksi dan stok dibuat secara fleksibel. Oleh karena itu, organisasi yang unggul bukan yang selalu benar memprediksi, tetapi yang paling cepat mengoreksi kesalahan prediksi. Yang ketiga, kita akan membahas contoh konkret praktik estimasi permintaan oleh perusahaan modern. Perusahaan modern tidak lagi menebak pasar, mereka membangun sistem. Marketplace itu menguji harga dan produk secara simultan di ribuan produk.
Brand perusahaan X meluncurkan varian baru dalam jumlah terbatas untuk membaca respon pasar. Perusahaan fashion melakukan limited drop untuk mengukur minat sebelum produksi massal. Platform digital membaca data pencarian dan wishlist sebagai sinyal permintaan masa depan. 4. Beberapa contoh perusahaan global yang sukses dalam estimasi permintaan. Yang pertama, Amazon menggunakan data pencarian, riwayat belanja, dan pola perilaku konsumen untuk memprediksi permintaan bahkan sebelum pelanggan memesan. Zara dengan Invitex-nya memproduksi dalam batch kecil, membaca penjualan toko secara real time, lalu menambah produksi hanya untuk produk yang benar-benar laku. Contoh perusahaan global yang sukses dalam estimasi permintaan itu adalah Netflix, mengestimasi permintaan konten dari data tontonan sehingga berani memproduksi serial yang sangat spesifik segmennya. Yang keempat, contoh perusahaan global yang sukses dalam estimasi permintaan yaitu Walmart. Walmart mampu mengintegrasikan data cuaca, musim, dan lokasi toko untuk memperkirakan permintaan untuk produk tertentu. Oleh karena itu, perusahaan global yang sukses dalam estimasi permintaan ini cenderung tidak menunggu pasar membeli sinyal besar. Mereka membaca sinyal kecil lebih cepat dari pesaing. 5. Kondisi geopolitik dunia yang semakin memanas. Di awal Maret 2026 ini, kondisi geopolitik dunia berada dalam fase polikrisis, di mana beberapa konflik besar terjadi secara bersamaan dan saling mengunci, sehingga menciptakan ketidakpastian global yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II. Dunia saat ini terbagi menjadi blok-blok yang semakin kaku. Diplomasi multilateral seperti PBB terlihat lemah dan kekuatan militer kembali menjadi alat utama dalam hubungan internasional. Kondisi geopolitik yang sangat panas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada Maret ini memiliki kaitan langsung dan dramatis terhadap estimasi permintaan di berbagai sektor global. Ketegangan ini menciptakan pergeseran dari permintaan untuk pertumbuhan menjadi permintaan untuk perlindungan. Terjadi pergeseran permintaan dari barang-barang konsumsi dan investasi ekspansif menuju permintaan pada energi seperti minyak dan gas. Permintaan terhadap keamanan semakin meningkat, seperti lonjakan permintaan yang masif untuk alutsista, sistem pertahanan udara, dan amunisi, baik dari negara yang terlibat langsung maupun negara-negara tetangga yang bersiap menghadapi eskalasi regional. Terjadi peningkatan juga pada permintaan terhadap produk dan jasa yang aman, aset liquid seperti emas. Karena risiko keamanan di Timur Tengah, permintaan untuk rute pengiriman alternatif dan asuransi maritim meningkat drastis. Biaya logistik global diperkirakan akan naik dan pada gilirannya meningkatkan harga barang atau inflasi. Penutup, di dunia yang penuh ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan cepat saat ini, estimasi permintaan bukan sekedar alat teknis, ia adalah kompetensi strategis bagi organisasi. Bisnis masa depan tidak menang karena paling rajin produksi, tetapi menang karena paling cepat belajar dari pasar. Pertanyaannya sekarang, apakah organisasi kita masih melakukan estimasi dengan mengandalkan tebakan atau sudah membangun sistem yang mampu membaca permintaan secara cerdas? Kalau video ini relevan untuk Anda sebagai dosen, mahasiswa, pelaku usaha, atau bahkan praktisi, silahkan refleksikan. Keputusan bisnis terakhir yang Anda ambil, itu berbasis data permintaan atau berbasis perasaan? Karena di era digital, yang kalah bukan yang lambat bekerja, tetapi yang lambat membaca pasar. Yang menghancurkan bisnis bukan kurang keras bekerja, tetapi salah membaca permintaan dunia yang berubah sangat cepat saat ini. Terima kasih para intelektual. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,
Sampai jumpa di topik yang menarik berikutnya. Terima kasih.